Oke, baik, selamat siang adik-adik sekalian. Jadi di kesempatan hari ini ya kita Bapak akan menjelaskan terkait masalah materi keperawatan anak ya. Jadi Bapak ada 3 materi, yaitu terkait masalah tumbuh kembang anak, kemudian sistem perlindungan anak di Indonesia, dan terapi bermain. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah tumbuh kembang anak ya, ada 2 kata, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah pertumbuhan atau growth, bertambahnya jumlah dan sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif atau secara jumlah ya dapat diukur. Nah, itu. Kalau pertumbuhan lebih kepada fisik ya. Jadi kalau kita berbicara masalah pertumbuhan anak, lebih kepada fisiknya. Kemudian kalau perkembangan atau development adalah bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Nah, ini kalau sudah berbicara masalah perkembangan, lebih kepada fungsinya. Kalau misalnya pertumbuhan, lebih kepada lebih kepada bertambahnya jumlah sel yang misalnya tambah tinggi, kemudian tambah lebar, gemuk, dan lain-lain. Tapi kalau perkembangan itu lebih kepada fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui kematangan dan belajar. Anak sudah bisa mulai merangkak, sudah bisa mulai tengkurap, bahkan sampai berdiri, itu masuk ke perkembangan. Tapi kalau pertumbuhan, bertambah tinggi panjang anak atau tinggi anak bertambah, kemudian berat badannya juga bertambah. Kemudian sudah mulai ada perubahan-perubahan pada anak, nah itu pertumbuhan. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan itu pasti ada yang namanya genetik atau bawaan lahir, turunan dari orang tuanya, genetik anaknya, dan genetik orang tua, ibu, bapak ya, itu akan menurun kepada anak. Makanya biasanya anak itu tingginya sama dengan ibunya misalnya, atau pendeknya sama dengan ayahnya misalnya. Jadi itu dari genetik. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan dari prenatal atau masih di dalam kandungan, tergantung gizi yang kita berikan, kemudian stres dari ibu ya, itu semua mempengaruhi. Dan postnatal pada saat telah lahir, bagaimana asinya, bagaimana nutrisi yang diberikan pada saat setelah lahir. Nah, itu mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, ini lingkungan prenatal ya, gizi ibu hamil. Makanya pada ibu hamil itu, apalagi di trimester awal ya, 3 bulan pertama itu, gizi ibu hamil itu betul-betul harus terpenuhi ya. Makanannya harus betul-betul bergizi. Kemudian toksin atau zat kimia, nah ini juga yang perlu dikurang-kurangi. Kemudian radiasi, ingat radiasi itu dari USG ya. Tidak dilarang untuk USG, tapi minimal USG itu pada saat ada masalah ya. Kalau misalnya rasa-rasa perutnya aneh, sakit atau tidak, misalnya kok rasa-rasanya bayinya tidak nendang-nendang lagi, itu bisa USG ya kan. Tapi kalau misalnya ada juga sih ibu-ibu biasanya USG tiap minggu 2 kali ya, untuk melihat perkembangan janin, itu bisa mempengaruhi juga nanti janinnya di dalam. Kemudian adanya infeksi ya. Jadi ibu-ibu itu sebelum menikah sebenarnya itu harus disuntik tetanus ya. Gunanya supaya untuk anaknya juga sebenarnya. Nah, stres. Nah, jadi jangan sampai ibu-ibunya stres. Makanya ibu-ibu kalau hamil itu biasanya agak sensitif ya. Kemudian stresnya berlebihan. Jadi usahakan selalu diberikan relaksasi ya. Kemudian selalu diberikan untuk mengalihkan stresnya. Jadi hati-hati dengan toksin, radiasi, dan infeksi. Nah, kemudian lingkungan postnatal ya, lingkungan biologis, kemudian ras atau suku bangsa. Nah, ini semua sangat berpengaruh sekali ya. Ada ras-ras yang misalnya tidak boleh makan itu, tidak boleh makan ini pada saat bayinya, tapi ada juga yang tidak. Jenis kelamin, umurnya, kemudian gizi yang masuk, perawatan kesehatan pada bayi seperti apa. Kalau misalnya anaknya sakit tapi dibiarkan, ya pasti akan mempengaruhi pertumbuhan maupun perkembangannya. Kepekaan terhadap penyakit ya, kita harus lihat anak itu rewel bagaimana. Kalau misalnya rewelnya sudah tidak seperti biasa, jangan sampai ada yang sakit ya. Kemudian penyakit kronis. Nah, ini adalah lingkungan postnatal atau pada saat bayi sudah lahir. Nah, ini kalau lingkungan fisik ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Cuaca atau musim ya. Biasanya
Musim dan cuaca juga sangat berpengaruh, kemudian sanitasi atau airnya ada juga bayi-bayi seperti itu tidak cocok dengan air ini. Keadaan rumahnya seperti apa, bersih ndak, radiasi, kemudian lingkungan psikososialnya bagaimana, stimulasi terhadap bayi. Jangan sampai bayinya hanya tahu tengkurap terus atau baring terus tidak ada stimulasi sama sekali. Kemudian harus juga kita memberikan motivasi belajar kepada anak ya, ganjaran atau hukuman yang wajar. Kalau saya sih lebih kepada bagaimana mendidik anak untuk bertanggung jawab ya. Jadi apapun yang dilakukan kita harus mendidik anak dalam bertanggung jawab. Nah, itu jadi bukan ganjaran atau hukuman. Kenapa? Karena kalau ganjaran atau hukuman itu nanti anak akan bawa terus sampai dia besar ya. Akhirnya apa? Anak biasanya tidak akan pede. Nah, kelompok sebaya, jadi kita harus memberikan makanya anak-anak itu lebih senang kepada kelompok-kelompok sebayanya. Toh, stresnya seperti apa, sekolahnya bagaimana. Nah, ini juga banyak sekali ya. Ini juga mempengaruhi besar sekali sebenarnya itu lingkungan sekolah. Kemudian cinta dan kasih sayang jangan sampai memperlihatkan kepada anak itu, misalnya kalau ada pertengkaran atau apapun di rumah tangga ya, kita tidak boleh memperlihatkan kepada anak. Nah, itu. Kemudian kualitas interaksi anak dan orang tua. Jadi kalau bisa, kalau misalnya dua-duanya orang tuanya sibuk, adalah waktu ya, beberapa jam atau beberapa menit untuk berinteraksi kepada anak. Kenapa? Karena anak itu apalagi dari kecil, anak itu seperti tanah yang subur ya. Jadi apa yang kita tanam maka itu yang akan tumbuh, sama seperti anak. Jadi pikirannya anak itu apa yang kita implan atau apa yang kita sampaikan kepada anak, apa yang kita ucapkan kepada anak, apa yang kita perlihatkan kepada anak, nah itu akan anak simpan terus menerus sampai dewasa, dan itu akan mempengaruhi perkembangannya dia ya. Nah itu. Kemudian lingkungan keluarga dan adat istiadat, bagaimana pekerjaan dan pendapatan ya, pendidikan orang tuanya seperti apa. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Pak, kalau misalnya pendidikan orang tuanya bagus, apakah anaknya juga akan pintar? Enggak juga sih ya. Banyak juga kok orang tuanya tidak berpendidikan misalnya tapi anaknya pintar. Itu dari mana? Kita lihat lagi lingkungan-lingkungan sebelumnya. Bisa jadi gizinya bagus ya, kemudian lingkungan sekolahnya bagus, akhirnya apa, dia pede untuk untuk berinteraksi dengan orang lain, banyak hal. Kemudian jumlah saudara ini juga sangat mempengaruhi. Biasanya kalau anak tunggal yaitu akan lebih manja, kemudian lebih lebih malas, enggak malas-malasan juga sih, tapi lebih kepada eh, apapun yang dia inginkan pasti harus dipenuhi. Nah, kalau jumlah saudaranya lebih banyak, anak bisa lebih banyak berinteraksi dengan saudara-saudaranya, akhirnya apa, sosialnya juga bagus. Jenis kelamin dalam saudara, biasanya kalau saudaranya dua-duanya perempuan, nah biasanya laki-laki akan merasa terintimidasi atau bahkan sebaliknya. Jadi itu stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah dan ibu itu juga mempengaruhi ya. Kemudian agama. Kemudian kebutuhan dasar untuk tumbuh kembang, ini kebutuhan fisik, biomedis, pengasuhan ya. Jadi asuhan kita ya. Kemudian kebutuhan emosi, kasih sayang, asih kita. Jadi kebutuhan stimulasi mental atau asah. Jadi ini sebenarnya yang anak butuh tuh asuh, asah, dan asih. Jadi kasih sayang, kebutuhan fisiknya kita penuhi ya dengan makanan-makanan yang bergizi, kemudian olahraga, kemudian emosi dan kasih sayang. Jangan biarkan anak merasa sendiri, jangan biarkan anak merasa bahwa dia tidak dipedulikan. Kemudian stimulasi mental ya, apa yang kita sampaikan kepada anak itu adalah hal-hal yang bersifat positif. Nah, ciri-cirinya proses yang kontinu dari konsepsi sampai maturitas ya, adanya masa percepatan atau perlambatan. Nah, biasanya juga perkembangan dan pertumbuhan anak ini mengalami hal-hal seperti ini. Ada yang cepat sekali berinteraksi, ada yang cepat sekali perkembangannya, bahkan ada yang mengalami perlambatan. Misalnya setahun kok masih belum bisa cerita atau belum mengenal kata-kata, belum bisa disuruh, itu berarti terjadi perlambatan. Pola perkembangan sama pada semua anak tapi berbeda dalam kecepatannya. Erat ya hubungan dengan maturasi sistem tubuh ya. Nah, itu maturasi artinya, maturitas itu artinya kematangan ya. Jadi kematangan. Nah, ini tahapan tumbuh kembang kalau mulai dari masa prenatal ya, masa mudigah namanya atau embrio, itu dari konsepsi ya sampai 8 minggu kan. Kemudian masa janin 9 minggu sampai dia lahir. Nah, ini masa bayi 0 sampai 1 tahun. Kemudian
neonatal itu 0 sampai 28 hari ya. Neonatal dini 0 sampai 7 hari, neonatal lanjut 8 sampai 28 hari. Ini masa pasca neonatal 29 hari sampai 1 tahun, masa prasekolah 1 sampai 6 tahun, masa sekolah 6 sampai 10 tahun, pra remaja 6 sampai 18 tahun. Di masa-masa ini sebenarnya perkembangan dan pertumbuhan anak harus betul-betul kita awasi ya, harus betul-betul kita stimulasi dengan baik supaya apa, pada saat setelah masa remajanya beranjak dewasa anak itu sudah matang ya, matur. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini proses perkembangan anak ya, mulai dari berbaring saja bisa, kemudian kemudian tengkurap ya, sudah bisa mulai duduk, berjalan, nah, sampai bermain. Nah, seperti itu. Ada juga biasanya anak sih pertumbuhannya saking cepatnya ya, biasanya tengkurap bisa langsung jalan, dia malas duduk ya, seperti itu ada. Nah, itu terjadi perkembangan perlambatan ataupun percepatan. Nah, ini lanjutannya masa remaja ya, ada remaja dini, kemudian remaja lanjut. Kalau remaja dini itu kalau pria itu biasanya 10 sampai 15 tahun ya, ini sudah mulai ada kematangan. Kalau wanita 8 sampai 13 tahun, justru lebih cepat ya kalau wanita. Kenapa? Wanita itu biasanya lebih kompleks dia. Ya kan, dia lebih dewasa dibanding perempuan. Nah, itu kalau remaja lanjut, pria 15 sampai 20 tahun, wanita 13 sampai 18 tahun. Ada yang mengatakan bahwa pria lebih menggunakan logikanya, masih banyak bermain-mainnya, tapi wanita itu lebih menggunakan rasa, dia dewasanya lebih cepat dia. Nah, ini pertumbuhan fisik pada anak ya. Pertumbuhan setelah lahir mulai dari berat badan, biasanya umur 5 bulan itu 2 kali berat badan saat lahir ya. Kalau misalnya dia lahirnya berat badannya 2 kilo, biasanya umur-umur 5 bulan itu berarti sudah 4 kilo ya. Nah, itu biasanya kalau kurang Pak bagaimana? Nah, itu harus kita evaluasi lagi ya. Seperti itu. Apa yang kurang, mungkin makanannya atau gizinya. Nah, ini. Tinggi badannya bagaimana? Kenapa? Karena ada juga anak yang kurus tidak sesuai berat badannya tapi hiperaktif, masih aktif. Kalau itu tidak perlu khawatir juga, hanya betul-betul harus selalu kita lihat perkembangannya. Kemudian tinggi badan saat lahir ya 50 cm, kalau 1 tahun itu 1,5 dikali tinggi badan saat lahir ya. Kalau 4 tahun 2 kali tinggi badan saat lahir. Nah, ini semua adalah perhitungan untuk tinggi badan normalnya maupun berat badan normal pada anak sesuai dengan perkembangan maupun pertumbuhannya sejak dia lahir. Nah, ini adalah lingkar kepala ya. Saat lahir 34 cm, berarti kalau 6 bulan itu harusnya sudah 44 cm, 1 tahun 47 cm. Hanya angka-angka ini hanya sebagai rujukan ya. Bukan berarti bahwa kalau kurang itu anak kita tidak sehat. Nah, kita lihat lagi gizinya seperti apa. Giginya bagaimana ya, umur 9 bulan tumbuh gigi pertama harusnya ya. Umur 1 tahun 6 sampai 8 buah gigi susu, kemudian umur 2 tahun tumbuh 8 buah gigi susu, umur 2,5 tahun tumbuh 20 buah gigi susu. Nah, ini adalah angka-angka yang kita lihat dari normal atau tidak perkembangan maupun pertumbuhan bayi itu. Nah, erupsi gigi tetap molar 1 6 sampai 7 tahun sudah mulai goyang ya, insisor, nah, seperti ini. Oke. Perkembangan anak balita ya. Parameter dalam menilai perkembangan balita, kepribadiannya atau tingkah laku sosial, personal sosialnya, gerakan motoriknya seperti apa, kemudian bahasa linguistiknya sudah mulai bilang papa, mama, tata, kakak ya, jadi itu. Aspek perkembangan pada balita, tingkah laku sosialnya bagaimana, bisa tidak dia menolong diri sendiri, intelektualnya kita harus lihat sudah sampai sejauh mana, sudah bisa menghitung mungkin 1 sampai 2 ya, bayi 5 tahun ini. Kemudian gerakan motoriknya aktif atau tidak, komunikasi pasif dan aktif ya. Biasanya melalui kata-kata bisa memanggil ibu, bapak, yang jelasnya dia hiperaktif. Nah, pengkajian tumbuh kembang, hal-hal yang harus diperhatikan adalah faktor prenatalnya bagaimana. Nah, kita lihat lagi tadi prenatal ya, atau masih dalam kandungan bagaimana, kelahiran prematur, kemudian lingkungannya seperti apa, penyakit dan malnutrisi yang pernah terjadi pada anak itu, kemudian kecepatan perkembangan anak. Nah, itu tadi kita lihat giginya, lingkar kepalanya ya, kemudian berat badannya, tinggi badannya. Nah, itu semua kita lihat. Kalau kurang atau bahkan lebih daripada itu berarti terjadi kecepatan maupun perlambatan. Pola perkembangan anak dalam keluarga juga harus kita lihat.
apakah saudaranya ada, anak tunggal maupun saudaranya banyak. Nah, itu. Nah, ini tahapan perkembangan ya, bayi baru lahir biasanya perubahan dari tulang rawan ke tulang sejati, osifikasi ya. Oke. Tidak sempurna hal ini dapat dilihat dari cekungan halus, fontanel dan garis sutura sendi tengkorak ya di sini. Nah, itu. Yang biasanya kalau kita pegang masih lembek sekali. Nah, itu, oke. Sistem saraf belum sepenuhnya berkembang sehingga aktivitas otot-otot belum terkoordinasi. Makanya bayi-bayi baru lahir ini untuk angkat tangan saja agak masih susah ya. Mulai seperti penglihatan tidak jelas. Nah, makanya biasanya ada sudah bisa lihat atau cilukba itu bayi belum lihat itu ya. Kalau bayi baru lahir baru melihat ceritanya. Oke, refleks Moro bila suara keras mengejutkan bayi, tangan bayi mengepal. Nah, itu biasanya bayi itu hanya akan refleks dari gerakan-gerakan tangan, dari gerak mimik-mimik muka atau dari tangisan dan lain-lain. Ini adalah refleks-refleksnya. Kaki lurus, kepala tertarik ke belakang. Nah, itu. Oke. Nah, ini refleks genggam, sentuhan pada telapak tangan bayi menyebabkan jari-jari mengukar dalam gerakan genggaman. Makanya bayi itu selalu suka sekali untuk memegang tangan orang di sekitarnya, atau misalnya kalau kita kasih telunjuk kita, dia suka sekali memegang. Ada refleks menghisap ya. Jadi apapun yang masuk di mulutnya semua dihisap ya. Itu makanannya adalah ASI maupun PASI, pengganti air susu ibu ya. ASI kalau tidak air susu ibu tidak keluar biasanya menggunakan susu formula. Oke. Rutinitas terbesarnya adalah tidur, makan, dan eliminasi. Jadi bayi itu cuma tahu 3, tidur, makan, BAB, tidur, makan, BAB. Begitu terus. Oke. Nah, bayi 3 bulan sudah mempunyai cukup koordinasi otot untuk menahan kepalanya ya. Sudah mulai keras nih. Oke. Biasanya kita gendongnya sudah tidak seperti ini lagi, tapi bisa kita gendong seperti ini karena mulai mengeras ya. Refleks Moro masih ada, kaget-kagetan, kemudian mengepal tangan, menghisap dan menggenggam sudah hilang, dapat mengeluarkan air mata, dapat mengikuti gerakan objek dengan matanya, artinya sudah bisa melihat tuh. Jadi kalau kita kasih cilukba dan lain-lain, bayinya sudah bisa melihat, sudah bisa mengikuti ya. Dapat tersenyum dan bersuara kepada orang yang merawatnya. Itu. Kalau bayi 6 bulan sudah belajar tengkurap ya. Jadi biasanya kalau yang punya bayi 6 bulan itu harusnya sudah mulai tengkurap. Dapat duduk berapa saat kemudian jatuh lagi ya. Memegang benda pada kedua tangannya dan langsung masukkan ke dalam mulut. Nah, ini fase-fase oral nih ya. Jadi kalau fase oral itu apapun yang bayi lihat itu pasti dimasukkan ke dalam mulutnya. Berespon terhadap suara kalau sudah dipanggil atau hai ya, jadi itu mengenal anggota keluarganya, biasanya ibu atau ayahnya yang dekat ya atau neneknya biasanya mau ke situ tuh ya. Mulai timbul rasa takut dengan orang yang tidak dikenal. Nah, makanya biasanya kalau kita panggil tidak mau dia ya. Bayi 9 bulan sudah mulai merangkak dan mulai berdiri bila dibantu. Oke, pertumbuhan gigi lebih banyak, berespon bila dipanggil, menyebutkan 1 atau 2 suku kata seperti mama, papa, kakak ya, tata. Nah, itu makan makanan bayi seperti bubur atau apalagi atau biskuit yang sudah kita larutkan. Nah, ini untuk bayi 1 tahun ya, memahami perintah-perintah seperti jangan, kalau kita bilang jangan, tidak boleh, itu dia tidak akan lakukan ya. Mulai dapat melangkah pertama dibantu, kemudian bisa berdiri sendiri ya, makan makanan yang ada di meja dan dapat memegang cangkir sendiri, sudah mulai kuat ya. Nah, ini kalau usia-usia bermain 2-3 tahun merupakan masa eksplorasi dan investigasi ya. Dia sudah bisa belajar mengendalikan eliminasinya. Kalau misalnya dia mau kencing ya, dia harus izin dulu mau kencing atau tidak, sudah tidak ngompol-ngompol lagi, biasanya seperti itu. Kalau ngompol mungkin iya karena tidak sadar, tapi kalau misalnya kencingnya dia sudah bisa mulai tahan ya, kalau dia mau tahan, kalau tidak. Mulai menyadari mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah kita sebagai orang tua memberikan pengetahuan atau perubahan sikap kepada bayi. Ini bagus sekali. Dapat bermain dengan anak-anak lain tanpa interaksi ya. Dapat menghadapi perpisahan yang tidak terlalu lama dengan ibu. Kalau kita pamit, pergi dulu ya, oke, tidak apa-apa, bisa tidak nangis ya. Kemudian usia prasekolah. Oke, ini anak usia prasekolah 3-5 tahun, kurang bergantung pada ibu ya. Sudah bisa main sendiri, sudah bisa pergi sendiri, berkembang rasa bersaing dengan saudara kalau misalnya dia ada saudara, dan mengembangkan hubungan lebih dekat dengan ayah atau orang yang merawatnya. Ini biasanya lebih dekat sama ayahnya nih kalau misalnya ayahnya dekat ya.
perlahan-lahan meningkatkan kemampuan bermain ya, yang kooperatif, memiliki keterampilan berbahasa dan banyak bertanya. Sudah mulai banyak bertanya, jadi orang tua di sini harus betul-betul banyak menjelaskan dengan baik ya terkait masalah apapun yang ditanyakan oleh anak kepada kita. Memiliki daya imajinasi yang semakin berkembang keingintahuan seksual. Nah, disinilah usia-usia prasekolah sebenarnya pengetahuan seksual sejak dini itu harus kita sampaikan dengan baik kepada anak. Nah, usia sekolah 6-12 tahun, nah sudah bisa dilihat dapat berkomunikasi, mengembangkan sedikit keterampilan, ya, anak dapat menyelesaikan tugas dengan menulis. Jadi keterampilan anak itu biarkan dia lakukan, ya, kita tidak bisa memaksa juga, oke? Meningkatkan rasa percaya diri, membina hubungan dengan teman sebaya, ya, membangun perilaku sosial yang baik melalui permainan dan bermain, memilih teman dengan jenis kelamin yang berbeda, ya sudah mulai ini. Kemudian ikut serta dalam kelompok seperti pramuka, PMR, maupun organisasi-organisasi di sekolah lainnya. Mulai menunjukkan perhatian terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini pra remaja merupakan masa peralihan ya. Perubahan hormon merangsang pertumbuhan karakteristik seksnya. Nah, itu sudah mulai tahu pacaran, sudah mulai tahu bahwa ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan, apa yang perlu saya lakukan dengannya itu sudah tahu. Jadi temperamen yang labil, perasaan yang tidak aman, kalau misalnya dia memang terganggu, timbul kesadaran dan perhatian pada jenis kelamin yang berbeda. Nah, ini adalah usia-usia seperti ini. Kalau remaja ya 14-20 tahun, kematangan seksual yang berkembang bertahap, sudah mulai ada pertumbuhan ya, tumbuh bulu misalnya di mana-mana di daerah seksualnya, lebih menghargai akan identitas dirinya sebagai seorang pria maupun wanita. Nah, ini sudah mulai merawat diri dia ya, menetapkan sistem coping pribadi. Kalau misalnya ada masalah sudah tahu harus apa yang dilakukan. Remaja mampu membuat perbandingan antara nilai-nilai yang sudah diajarkan dan kenyataan, sudah bisa melihat, mengevaluasi ya. Kalau dewasa seperti kita ini, nah itu kemandirian, pembuatan keputusan pribadi, memilih teman hidup ya, keberhasilan berkarir dan berkeluarga, kesehatan yang optimal. Kalau usia baya ya, usila itu 50-65 tahun, akhir dari kemajuan karir dan seterusnya ya. Ini masa tua. Oke, mulai ada depresi, mengenang kembali masa hidup. Jadi orang-orang tua seperti ini kalau kita belajar masalah gerontik, nah ini biasanya akan kembali kepada anak-anak seperti itu ya. Nah, itu. Dia butuh selalu diperhatikan, butuh selalu ada yang ajak bicara. Kenapa? Karena dia merasa sendiri. Nah, ini saya lanjut. Oke, bisa dibaca. Terakhir, anak bukanlah miniatur orang dewasa, tapi mereka adalah makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri untuk berkembang. Jadi jangan paksakan keinginan kita kepada anak, jangan paksakan cita-cita kepada anak, biarkan anak berkembang ya sesuai dengan potensinya masing-masing. Apa yang dia sukai maka itu yang kita dukung, seperti itu. Oke, mungkin sekian dan kita nanti lanjut di materi kedua maupun ketiga. Baik, selamat siang.